sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah ini adalah untuk mengabdi kepada. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali adalah untuk menyembah. Itulah tujuan kita. Allah jadikan di muka bumi ini. Allah turunkan kita di dunia ini adalah untuk mengabdi, ya, menghambakan diri kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan. Tapi ketika kita mengabdi beribadah itu ada aturan-aturan dan juga ada sisi-sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Ya. Itulah istitoah itu. Ya. Artinya beribadah itu bukan dengan sesuai nafsu kita, Pak. Bukan sesuai keinginan kita. Ada sisi-sisi lain dalam diri kita dan lingkungan kita ini yang mesti kita perhatikan. Apa contohnya? Di antaranya mungkin berkaitan dengan jasad. Ada hak jasad, ya. Di antara lain mungkin ada hak yang lain, ada hak istri. Atau ada sisi-sisi lain dalam ibadah itu yang mesti kita perhatikan. Contoh, ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Nah, dalam ibadah wajib, katakanlah sholat umpama. Ya, katakan sholat. Rukun sholat itu diantaranya adalah berdiri. Kan berdiri nih, ya. Tapi ada kalanya, ya, boleh kita duduk. Itu istitoah. Kapan? Ketika kita tidak sanggup berdiri dalam keadaan sakit, tidak boleh dipaksakan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Ya. Maka Nabi katakan dalam satu hadis, katakan, ya, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Sholli qa'iman. Wa illam tastati', kalau kalian tak mampu, fa qa'idan. Ya. Kalau kalian tak mampu berdiri, maka duduk. Fa'ilam tastati', kalau tidak kalian mampu juga duduk, fa'alaika bijanabik, kalian boleh berbaring. Jangan dipaksakan juga. Ya, kita tidak bisa lagi berdiri, dipaksakan juga. Dalam artian apa? Agama ini tidak sulit, tapi jangan dipermudah. Bapak sehat, tapi bapak malas berdiri, batal sholat. Dalam sholat wajib, ya, karena rukun sholat itu apa? Rukun sholat itu adalah diantaranya adalah berdiri. Kita sehat nih, lagi malas duduk, batal sholat, ya. Atau lagi semangatnya bapak nih, iman lagi naik nih umpama, iman lagi naik, bikin sholat subuh 3 rakaat, enggak sah juga. Itulah, ya. Ada sisi-sisi lain yang mesti dipertimbangkan gitu. Lagi naik man, udah salat subuh 3 rakaat, enggak bisa. Ya, enggak bisa, Pak. Puasa contohnya. Ya, bagaimana puasa? Ya, kita wajib berpuasa. Tapi ketika safar, nah ini ketika dalam perjalanan atau sakit boleh membatalkan. Tapi bukan berarti kewajiban itu hilang. Diganti dengan hari yang lain. Ini katakan dia tidak sulit, tapi jangan dipermudah. Nah, ayat yang dibacakan berkaitan dengan haji, ya, yang berkaitan dengan haji yang dibacakan oleh anak kita tadi, ya, sebagaimana Allah katakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada perintah yang wajib bagi Allah kepada kita, apa? Haji. Tapi ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan sabil? Ya, dalam
tafsir Mekasih, apa yang sabil? Kata Nabi diantaranya apa? Perbekalan, ya, perbekalan satu, kesehatan satu, keamanan. Artinya apa? Ketika perbekalan cukup, Bapak uang cukup nih, ya, Bapak uang cukup untuk naik haji, tapi tidak sehat, umpama, mau diapain? Ya, nah, kita uang cukup, sehat, tapi di perjalanan tidak aman, orang perang mau diapain? Atau Bapak punya uang yang dibawa hanya untuk yang ada saja, yang di rumah tak makan, mau diapain? Bukan berarti, ya, kewajiban itu hilang. Ada unsur-unsur lain yang mesti kita pertimbangkan. Ini dalam hal-hal yang wajib. Ya, Bapak pergi berjalan, safar Bapak ini, kita wajib sholat. Bisa dikosor, bisa dijamak. Nah, inilah yang istitoah. Dalam artian apa? Ada sisi-sisi lain yang mesti kita pertimbangkan dalam beribadah. Bukan beribadah dengan hawa nafsu. Ya, itu dalam yang wajib. Dalam yang sunnah bagaimana? Bapak itikaf aja setiap hari, sebelum puasa nih, ya, atau di luar itikaf terus. Begitu pulang berzikir terus. Istri nengok, mau disapa bingung juga, dia masih pegang tasbih juga, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, dari pagi itikaf di masjid, pulang, ya, zikir terus, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada loh istri, kan memberikan warna ceria sama istri itu ibadah juga, Pak. Ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi, ditanya ke si Nabi, gimana sih keadaan amalan Rasulullah itu gimana? Maka ketika diceritakan tentang amalan Nabi, maka 3 orang ini bingung. Dalam artian apa? Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, beramalnya luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita ini nih? Padahal dosa Nabi diampuni, yang lalu yang akan datang. Maka yang 3 ini berikrar. Satu ikrarnya, kalau model gini Nabi beramal, saya akan tahajud sepanjang malam. Ya, akan tahajud sepanjang malam. Kata yang satu lagi, saya akan puasa setiap hari. Kata yang satu lagi, saya tak akan pernah menikah. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Puasa sepanjang malam, tahajud sepanjang malam, tidak mau nikah. Nabi dengar, dipanggil, kalian yang mengatakan, ya, akan puasa sekian setiap hari, kemudian tahajud sepanjang malam, tak menikah, tidak ada orang yang paling takut kepada Allah kecuali saya. Saya orang yang paling takut kepada Allah, tapi saya tahajud, saya tidur juga. Saya sholat malam, saya tidur. Saya puasa, saya berbuka, dan saya juga menikah, gitu. Nah, ada sisi-sisi lain, Pak, yang mesti kita perhitungkan. Sholat berjamaah ini kan besar pahalanya, Pak. Ya, Bapak dokter sedang operasi orang, siap dibelah, hayya 'alas shalah, kata masjid, kita tinggalkan sebentar dulu ya, ayo sholat berjamaah. Tuh, perut yang sudah dibelah ini mau diapain? Mau diapain, Pak, Bu? Ini perut orang sudah dibelah nih, mau ngajar takbiratul ula imam nih, Karena kata Nabi, siapa yang takbir 40 hari, 40 malam, ya, tidak ketinggalan takbiratul ula, Allah bebaskan daripada 2, bebas dari api neraka, bebas daripada sifat nikmat. Dah, begitu operasi masuk, ya, azab berkumandang, serempak kata dokter, kita sholat dulu ya, katanya. Mau diapain ini pasien yang udah robek perutnya ini? Mau diapain gitu? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini loh yang mesti kita pertimbangkan. Jangan beribadah dengan nafsu. Beribadah ini sesuai arahan. Itu istitoah. Ya, ada ukuran-ukuran yang mesti dipertimbangkan. Ada hak anak,
bapak pulang dari masjid gitu, ya sudah seharian di masjid sampai dipulang, ada hak anak untuk bermain, ya ada hak anak untuk bermain, ada hak istri untuk bergurau. Ini semuanya dihabiskan untuk di masjid. Tidak seperti itu. Atau ibu, ya ini istri nih, bagaimana istri minta uang, ya kan kewajiban seorang suami adalah untuk menafkahi istri nih dalam bentuk makanan, minuman, segala macamnya, kan kewajiban suami nih. Tapi ada istitoah di situ. Apa istitoahnya? Sekadar kemampuan bapak. Maka ibu, istri tak boleh meminta di luar kemampuannya. Ya, di luar kemampuannya. Diminta ini, korang kerayo kau bangah, tuh ba ada. Itu bang, cari orang tulang aduh tuh. Awak lun jole. Ba kata laki tunggu saban tayo. Kama bang, pai karajo lah. Diambiaknya linggi, diambiaknya kampak. Ya, kirombong kata de orang rajonya. Kenapa? Karena paksaan istri. Dalam artian apa? Karena kecintaan dan dorongan istri, akhirnya dia rombak ketentuan Allah. Nah, ada istitoah di situ. Suami tidak wajib memberikan nafkah di luar kemampuan dia. Tapi dengan syarat apa? Betul berusaha maksimal. Awak zikir dari pagi sampai sore. Kini bare mahal ado mahal. Mata lo wiko. Bara 2 kilo kini bu. 130 sekorang bare. Awak dari pagi si kumpamu bau dah berzikir sampai sore ndak pulang, sampai malam ndak pulang. Tuh anak minta piti belanja untuk buku pakai apa? Nah, ini sisi yang mesti dipertimbangkan. Ini yang fattakullah mastata'tum. Ya, beribadahlah, takutlah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Ya, ibu nih, ya kita ada uang. Ada uang. Katakanlah untuk berinfak, umpama. Ada uang untuk berinfak. Ada uang tapi di rumah boras tak ada. Mau dimanakan? Ini infak ini kan perlu juga besar pahalanya. Tapi boras di rumah, ya. Nah, inilah yang ada istitoah. Jangan bernafsu, ya. Jangan beramal mengikuti hawa nafsu. Tapi beramal sesuai ukuran. Ada sisi-sisi lain yang dipertimbangkan ketika kita beramal. Mungkin sisi kesehatan, hak badan untuk tidur. Ya, kawan dulu beberapa tahun yang lalu, ya, dia bilang sakit. Apa sakit? Tahajud sepanjang malam, besok tumbang. Ya, tahajud bang, nggak tidur, besok tumbang. Beramal itu bagaimana beramal? Beramal yang bagus itu istiqomah. Ya, jangan kita karena semangat malam ini kita tahajud, nggak tidur bahkan. Besok tak duduk, bukan tahajud, terkejut malah. Jago jam 6:30. Ya, bukan tahajud, terkejut jadinya. Maka kita Bapak Ibu dalam beramal ada sisi-sisi lain. Ada yang mesti dipertimbangkan ketika kita beramal. Ya, jangan beramal semangat tetapi menyalahi aturan. Kenapa? Yang mendorong kita beramal adalah hawa nafsu. Ya, mendorong kita beramal contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para ulama. Itulah contoh kita dalam melakukan amalan-amalan termasuk dalam bulan Ramadan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.